Innal hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul sampai kepada tahap kedua, yaitu mengamalkan ilmu. Setelah syarat bagi seseorang itu harus memiliki ilmu, yang dimaksud ilmu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ats-tsaniyah, tahap kedua, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Qauluhu al-amalu bihi, mengerjakan ilmu, ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifati minal iman billah wal yaitu mengamalkan ilmu sebagai bentuk konsekuensi daripada pengenalannya terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah mengenal Allah, maka dia wajib mengamalkan konsekuensinya. Wal qiyami bit ta'ati, yaitu dengan menegakkan ketaatan kepadanya. Bi imtithali awamiri, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya. Wajtina bin nawahi, dan meninggalkan segala larangannya. Minal ibadatil khassah, baik ibadah yang bersifat khusus, wal ibadat al-muta'addiyah, dan juga yang bersifat muta'addi. Fal ibadat al-khassa, ibadat yang khusus, mithlus salati was saumi wal haji, seperti
Sholat, puasa, haji, itu ibadah-ibadah khusus. Wal ibadatul muta'addiyah, adapun ibadah muta'addi, kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wal jihadu fi sabilillah, dan juga termasuk jihad fi sabilillah. Wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengannya. Jadi kalau kita bagi, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual tadi itu sholat, puasa, haji, umroh. Tapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang berkaitan dengan hablum minan nas. Itu contoh amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad. Dan termasuk dalam hal ini muamalah, hubungan bersama manusia yang lain. Jadi mengamalkan itu, mengamalkan ilmu adalah mengamalkan konsekuensi pengenalannya terhadap Allah, Rasul, dan agama. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dalam bentuk ibadah. Khusus dan umum. Termasuk dalam hal ini bekerja itu bisa kategori ibadah, tapi harus memenuhi persyaratan apabila dia ingin disebut dengan ibadah. Kalau ibadah ritual syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Ada ibadah sosial yang bersifat umum. Yaitu
ismun jami'un, kata Imam Ibnu Taimiyah, segala istilah yang mencakup setiap likulli ma yuhibbuhullah, setiap apa yang yuhibbuhullah, dicintai Allah, dan diridhoinya, min aqwali wal af'ali, dari aqwali, perkataan, dan af'al, perbuatan-perbuatan yang zahir maupun batin. Ya, ini ibadah ritual. Kalau ini syaratnya juga dua. Pertama, niat benar. Yang kedua, tidak melanggar syariat. Ini definisi menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwali wal af'ali dhahira wal batinah. Segala istilah yang mencakup setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya dari perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maka kalau kita kaitkan dengan bekerja, dia akan dinilai ibadah apabila memenuhi dua syarat. Pertama, niatnya benar. Apa niatnya? Yaitu melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Allah. Orang bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat ke-10.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apa kata Allah? Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi, kembalilah bekerja dan berbisnis, jadilah karunia Allah rezeki yang halal, berkah dan melimpah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak kalian salat maupun ketika bekerja atau berbisnis, agar kamu beruntung menjadi pribadi yang seimbang serta sehat, tidak fasik. Ya. Jadi apa kalimatnya di sini? Melaksanakan perintah. Fa idza qudiyatis sholatu, dan apabila telah ditunaikan salat. Di sini ibadah apa ini? Ibadah apa tadi? Ma'dho, masuk yang ini. Ritual. Masuk yang ritual. Apabila sholat sudah ditunaikan, nih, fa idza qudiyatis sholatu, ini ritual. Fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Ini syarat pertama. Niatnya dalam rangka apa? Melaksanakan perintah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ini perintahnya. Jadi orang bekerja itu dalam rangka melaksanakan perintah. Maka syarat pertama sudah dipenuhi. Perintah Allah bertebaran di muka bumi. Mencari karunia Allah. Dan ini tidak ada dalam orang kafir. Orang kafir bekerja itu niatnya bukan untuk ini. Untuk apa? Cari duit. Nah, kita tidak. Bekerja bukan untuk cari duit. Yang kita laksanakan niatnya adalah apa? Untuk melaksanakan perintah Allah bertebaran di muka bumi. Terserah dengan keahlian kita. Kalau kita niatnya mencari duit, padahal rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian niat kita salah, maka kita nggak ada bedanya dengan orang kafir. Sementara orang kafir tidak mungkin bekerja dinilai ibadah. Yang bekerja dinilai ibadah itu hanya orang Muslim, karena yang memiliki konsep itu adalah orang Islam. Bekerja bukan cari duit, tapi apa? Melaksanakan perintah. Sing penting metuwo, bertebaran di muka bumi. Ada yang ke kantor, ada yang ke gunung, ke laut, ke ladang, ke sawah, di jalan. Ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar. Itu namanya bertebaran di muka bumi. Terserah, urusan Allah hasilnya, bukan urusan kita. Hasil. Beda dengan orang kafir. Orang kafir orientasinya apa? Duit, harta. Antum jangan begitu. Nanti diancam oleh Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ancamannya itu. Kalian berlomba-lomba menumpuk harta sehingga kau lupa saatnya datang masuk ke dalam lubang kubur. Nggak boleh. Tujuan orientasi menumpuk harta. Orang kafir itu. Kita tidak. Kita bekerja, yang penting apa? Fantashiru fil ardi. Keluar rumah, bertebaran di muka bumi sesuai kapasitas kita, sesuai skill kita, sesuai dengan keilmuan kita, keahlian kita. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Jalla wa Ala. Ini syarat pertama. Niat yang benar. Nanti kita nggak dapat pahala kalau
niatnya nggak benar. Dan jangan mimpi orang bekerja dikatakan ibadah kalau niatnya salah, cari duit, cari harta. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat kedua ini ada di ayat ini. Itu apa? Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ini syarat kedua. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ini syarat. Artinya, bagaimana ingat Allah banyak-banyak? Pertama, bekerjamu itu di bidang yang benar. Bidangnya benar, bukan bidang yang salah. Bidangnya benar. Kemana? Peternakan sapi, bukan peternakan babi. Kalau kau kerja di peternakan babi, walaupun sebagai accounting, bukan ibadah itu namanya. Bidangmu salah. Pabrik Homer salah. Berarti nggak ingat Allah itu. Mana lagi? Bank, lembaga riba. Jangan kau katakan ibadah. Kalau kau kerjamu di bank, lembaga riba, lembaga musuhnya Allah, jangan katakan kau bekerja di situ ibadah. Kenapa? Salah bidangnya, tempatnya salah. Tempat pelacuran, tempat apa? Diskotik. Apa lagi? Banyak tempat-tempat yang diharamkan. Nah, yang kedua, ingat Allah itu apa? Bukan hanya tempat, bukan hanya bidang, tapi juga cara kerja. Itu harus ingat Allah. Tidak menipu, tidak mencuri timbangan. Tempatmu sudah benar di mana? Di pasar. Kau jualan apa? Tempe. Kau jualan apa? Jualan pohong. Tapi jangan curi timbangan. Jangan mengurangi takaran. Jangan kau katakan ibadah kalau kerjanya goror, kerjanya tipu-tipu. Kau sebagai karyawan udah bener. Jangan ngentik. Jangan nyuri. Kau sebagai karyawan, kau sebagai pegawai, kau sebagai ASN, kau sebagai seorang pegawai negeri, benar, sudah benar, bidangnya sudah benar, tapi caranya jangan mark up, jangan rekayasa data, jangan mark up anggaran, jangan korupsi. Kalau kau kerja sudah bidangnya benar sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintahan, tapi kalau caramu salah, jangan kau katakan kerjamu ibadah. Kenapa? Tidak wadhkurullaha, tidak ingat Allah banyak-banyak. Kenapa? Karena melanggar syariat. Jadi ini. Makanya di situ Imam Ibnu Taimiyah kan jelas menyebutkan ya, ismun jami'ud, seluruh istilah yang mencakup ma likulli ma yuhibbuhullahu, setiap apa yang dicintai Allah. Nah, pekerjaanmu itu dicintai Allah enggak? Wa yardah, dan diridhoinya, pekerjaannya itu diridhoi Allah enggak? Itu tantangannya. Kalau sudah melanggar syariat, sudah pasti berarti tidak diridhoi Allah. Ya, jadi ini tentang ibadah yang bersifat umum, termasuk bekerja setiap hari. Walaupun di sini Bapak Ibu tidak disebutkan ibadah sosial, ibadah yang muta'addi,
Itu disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad fi sabilillah. Itu ibadah muta'addi. Baik, saya lanjutkan. Wal amalu fil haqiqati huwa samratul ilmi. Amal itu pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu. Jadi kalau ada orang berilmu tapi nggak beramal, berarti apa? Tanduran gak ono wohe. Faman amala bila ilmin, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad syabahun nasara, maka dia seperti orang Nasrani tanpa ilmu. Karpe api, pengennya amalnya banyak, tapi tidak didasarkan ilmu, maka jadi seperti Nasoro. Orang beramal tanpa ilmu itu apa? Sesat. Waman amila walam ya'mal, waman alima walam ya'mal, dan barang siapa berilmu tapi tidak beramal, faqad syabahul yahudi, maka dia seperti siapa? Seperti Yahudi. Ilmu tanpa apa? Amal. Ini sama dengan apa? Ya, Yahudi. Amal tanpa ilmu sama dengan apa? Nasrani. Ilmu dengan amal dan amal dilandasi ilmu sama dengan mu'min. Ilmu tanpa amal Yahudi. Yahudi itu berilmu nggak? Berilmu tapi nggak diamalkan. Makanya dia disebut dalam Al-Quran yaitu Al-Maghdub, yang dimurkai. Duelmu tapi nggak diamalno. Dimurkai. Disuruh beramal di hari Sabtu malah goleki iwak. Sing digoleki gak tanggung-tanggung, iwak apa? Iwak paus. Itulah sebabnya kenapa dia dikutuk jadi kera dan babi. Dikongkon amal gak gelem. Padahal berilmu. Makanya dia dikutuk oleh Allah. Berilmu tanpa amal. Makanya Yahudi itu diibaratkan seperti keledai. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Masalul ladzina ummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apa katanya? Perumpamaan orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya,
adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Ngerti nggak keledai itu di atas punggungnya ada kitab-kitab hebat? Nah, kitab Taurat, kitab hebat. Kalau diamalkan itu bisa memindahkan gunung. Bisa apa? Ngesatno laut. Kalau diamalkan. Dan itu sudah terbukti. Tapi mereka diibaratkan keledai. Keledai itu nggak ngerti apa yang dipikulnya. Bahwa di atas punggungnya itu ada kitab-kitab yang hebat. Yahudi itu berilmu tapi nggak diamalkan. Begitulah. Amatlah buruk. Apa katanya? Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Inilah ilmu tanpa sekarang amal tanpa ilmu. Siapa dia? Orang-orang Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima. Itu pada ayat yang ke-77. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Apa katanya? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu ikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat di jalan yang lurus. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam urusan agamamu. Ghairal haqqi, tanpa kebenaran. Ini salah satu bentuk konsekuensi dari orang yang tidak berilmu. Orang itu hulu terhadap agama. Karena hulu terhadap agama berlebihan, akhirnya dia sesat. Mestinya Nabi Isa itu hamba Allah, tapi dikatakan sebagai anak Allah. Itulah kelompok yang disebut dengan Nasturiyah. Ada lagi di kalangan mereka mengatakan bahwa Isa itu Allah itu sendiri, bukan anak Allah, tapi Allah yang berwujud manusia. Itulah kelompok Yakubiyah. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah ditinggal oleh Nabi Isa naik ke langit, mereka sudah pecah belah. Walaupun Nabi mengabarkan sebanyak 72 ajaran, 72 firqah. Kalau kita 73, mereka 72. Itu Nasrani. Satu yang benar, 71-nya sesat. Satu yang benar siapa? Kaum muslimin yang mengatakan bahwa Isa adalah hamba Allah. Mereka muslim. Seluruh pengikut para nabi rasul, mereka semua muslim. Agamanya tauhid, cuman syariatnya ada yang berbeda. Syariatnya. Buka surah An-Nisa, tafsir Ibnu Katsir. Cek metu tafsir. Soalnya suwe gak metu. Surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlim inna qatalna al-masih ibn Maryam
Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. An-Nisa 157. Ya. Terjemahannya dulu baca. Terjemahannya baca dulu. Ini 157. Dan karena ucapan mereka, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Rasulullah. Padahal ucapan Rasulullah bagi mereka itu hinaan, celaan. Terus? Padahal mereka tidak membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya. Tidak menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi yang disalib dan dibunuh itu adalah yang diserupakan dengan Isa. Siapa yang diserupakan dengan Isa? Yang disalib dan dibunuh? Yudas Iskariot. Salah total. Karena Yudas itu sahabat Isa yang berkhianat. Dan yang disalib itu bukan Yudas. Itu keyakinan yang salah. Dan mayoritas kaum muslimin meyakini itu. Padahal menyelisihi hadis yang sahih. Ada riwayat dari Imam Ahmad. Baik, baca. Ada tafsirnya sekarang. Langsung cari Imam Ahmad yang itu sebelah kiri. Apa itu? Iya, apa itu? Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Ya, silakan meriwayatkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, apa katanya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Isa ke langit. Ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, Nabi Isa itu menawarkan kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menggantikan kedudukanku untuk dibunuh, tapi nanti derajatmu di surga sama dengan aku, bersamaku dalam surga." Kalau sing wani, tiba-tiba muncul sahabat Nabi, Hawariyun, sahabat Nabi Isa yang paling muda belia, berdiri. Kata Nabi Isa, duduklah, bukan kon orangnya. Baik, seperti itu? Ya, jangan dipotong. Lanjut tanya. Ia keluar menemui para sahabatnya. Saat itu di rumah tersebut terdapat 12 laki-laki Hawariyun. Beliau keluar dari sebuah mata air di rumah tersebut dan kepalanya meneteskan air. Rambutnya basah, meneteskan air. Habis mandi Nabi Isa. Dan memang keadaan rambutnya itu kelihatan klimis terus. Beliau berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kufur sebanyak 12 kali. Sesungguhnya nanti di antara kalian ada yang kufur sebanyak 12 kali. Setelah ia beriman kepadaku. Setelah dia beriman kepadaku. Terus. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan menjadikan tempatku untuk dibunuh dan akan bersamaku dalam derajatku? Akan bersamaku dalam derajat. Terus. Maka berdirilah seorang yang paling muda usianya di antara mereka. Akan tapi Isa berkata, duduklah. Ia mengulang lagi pertanyaannya. Lalu pemuda itu pun kembali berdiri dan Isa berkata, duduklah. Ketiga kalinya pemuda itu berdiri dan berkata,
saya. Begitu ketiga kalinya, 2 kali disuruh duduk, Nabi Isa menawarkan ketiga kali dan beliau mengatakan, saya wahai Nabi Isa. Yang lain nggak ada, cuman yang paling muda itu yang menawarkan diri. Terus Isa berkata, engkaulah orang itu. baik, engkaulah orangnya. Terus kemudian Lalu orang itu diserupakan dengan Isa. orang itu kemudian diserupakan dengan Isa dari ujung rambut sampai ujung kaki persis. Cuman jiwanya sama nggak? Jiwanya sama nggak dengan Isa? Tidak. Yang sama apanya? Fisiknya sama persis. Kemudian Sedangkan Isa diangkat oleh Allah dari ventilasi rumah itu menuju langit. nah, kemudian Isa diangkat oleh Allah menuju langit melalui apa? Sebuah ventilasi udara. Allah tidurkan Nabi Isa, tidur, kemudian diangkat ke langit. Nah, sementara tempat itu sudah dipagar betis. Sudah dipagar sama Densus itu. Masuk, sementing aja nyebut ongkol ya, Densus itu detasemenku khusus, memang pasukan khusus Romawi. Pasukan khusus, ya. Dan itu sudah nggak akan bisa keluar mereka, pasti akan tertangkap karena selalu dikejar-kejar itu Nabi Isa dan para sahabat. Kemudian, lalu orang Yahudi pun datang dan mereka berhasil menangkap laki-laki yang serupa dengan Isa. Maka didobraklah tempat itu, maka pasukan Romawi datang masuk menangkap mereka semua, termasuk tentara Romawi itu datang bersama Yudas Iskariot yang berkhianat. Kenapa? Karena informan dia itu. Yaitu apa? Sudah khianat. Memberitahukan tentang keberadaan Isa dan para sahabatnya. Dan Yudas ngomong. Tentara Romawi kan nggak tahu kan mana yang Isa. Nggak tahu. Kata Yudas, hei tentara, nanti orang yang aku peluk itulah Isa. Karena dia sudah dapat apa? Sudah dapat duit, sudah dibeli, sudah dapat harta banyak dia dari orang-orang Romawi. Begitu digeruduk masuk, kemudian Yudas merangkul, yaitu orang yang serupa dengan Isa. Padahal Isa benar atau bukan? Hah? Bukan, Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Sehingga dialah nanti yang disalib. Berarti yang disalib itu sahabat Nabi Isa yang terbaik atau yang terburuk? Terbaik. Bukan yang berkhianat, salah. Terbalik. Justru sahabat Isa yang terbaik. Yang dijanjikan nanti kedudukannya sama di surga. Namanya siapa? Wis golek ana dhewe. Ya. Nek iso ro jenenge Pak Budi kok nek door press. Lanjutkan. Setelah itu tertangkap, apa yang terjadi? Mereka berhasil menangkap laki-laki yang serupa dengan Isa itu, yang kemudian mereka mereka bunuh dan salib. Lalu sebagian mereka kufur kepada Isa 12 kali setelah Sebagian mereka kufur kepada Nabi Isa sebanyak 12 kali. Dari 12 itu terpecah belah mereka menjadi beberapa kelompok. Apa saja? Mereka terpecah menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Allah berada di antara kami sesuai kehendaknya dan sekarang naik ke langit. Mereka adalah aliran Yakubiyah. Aliran Yakubiyah yang mengatakan bahwa Isa Allah. 2. Satu kelompok lain mengatakan Dia adalah anak Allah yang berada bersama kami sesuai kehendaknya. Kemudian diangkat oleh Allah kepadanya, dan inilah kelompok Nasturia mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Di riwayat yang lain ada yang disebut Israiliyah yang mengatakan bahwa Bunda Maria salah satu di antara Tuhan. Makanya ada yang menyembah Bunda Maria enggak? Terutama aliran apa itu? Di antara mereka. Katolik.
menuhankan Isa, Bunda Maria. Jadi Yakubia, Nasturia, Israelia. Nah, satu lagi yang masih tetap dalam iman yang benar, siapa? Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya yang ada pada kami sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Inilah orang-orang muslimin. Itulah kaum muslimin, yaitu pengikut Nabi Isa yang masih istiqomah dalam iman dan amal solehnya. Dan mereka dikejar-kejar, dibunuh, sampai akhirnya habis. Sementara agama ini sudah semakin tergradasi. Walaupun ada kitab Injil di kalangan mereka, tapi sudah tercampur tangan manusia. Makanya mereka itu pengennya baik, tapi apa ilmunya gak ada. Kenapa? Ditinggal oleh nabinya. Makanya di sini disebutkan, hai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas. Akhirnya itu Isa dianggap anak Allah, Isa dianggap Allah, Bunda Maria dianggap Tuhan. Kenapa? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka? Mereka wa adallu katsira, banyak menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Ilmu, amal tanpa ilmu. Baik, silakan azan, kita lanjutkan nanti sedikit. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, maka orang mukmin itu adalah mereka yang hidupnya dihiasi dengan ilmu dan ilmunya diamalkan. Dan ia beramal tentu juga berlandaskan dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang mukmin itu beramal tanpa dasar ilmu. Maka disebutkan dalam banyak ayat makna iman itu
berbanding lurus dengan ilmu. Ilmu, iman. Iman, ilmu. Pertama, yaitu iman. Kedua, amal. Iman ini sama dengan ilmu. Orang yang beriman dia akan rajin menuntut ilmu. Bahkan Allah sebutkan keduanya ini di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mujadilah. Surah yang ke-59. 58. Pada ayat yang ke-11 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, maka niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Ini kalimatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ditinggikan beberapa derajat. Ini artinya apa? Iman berbanding lurus dengan ilmu. Ilmu berbanding lurus dengan iman. Iman, ilmu. Ilmu, iman. Nah, syarat kedua apa? Amal. Jangan sampai tidak beramal. Karena sudah berilmu itu harus diamalkan. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi 2195. Dua 2195.
Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al-Ala bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? bersegeralah melakukan amal soleh sebelum terjadi fitnah seperti sebagian malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seorang beriman, namun di sore harinya kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan di pagi harinya ia kafir. Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Ya. Nabi bersabda, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Perhatikan ini kalimat Nabi. Nabi memerintahkan untuk segera melakukan amal soleh. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang berilmu atau yang tidak berilmu? Halo? Bagi yang berilmu. Karena nggak mungkin Nabi memerintahkan beramal soleh, tapi dia nggak punya ilmu. Kalau Nabi mengatakan sholatlah, berarti itu perintah kepada orang yang punya ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu sholat. Berarti sebelumnya dia sudah belajar. Nabi nggak mungkin kepada orang yang nggak punya ilmu sholat nyuruh sholat. Kira-kira gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Ya nggak akan diterima, nggak ngerti syaratnya, nggak ngerti rukunnya, nggak ngerti yang membatalkannya. Moro-moro ngadeg, mari ngono ngentut, lanjut terus aja gak duwe ilmu. Nah, ketika Nabi mengatakan bersegeralah beramal soleh, ini perintah bagi mereka yang sudah berilmu. Nek duwe ilmu aja dinteni kok, segera. Sifatnya harus segera. Engko ae nek wis mari pensiun. Durung pensiun mati. Engko aku sholat nang masjid nek wis pensiun, nek wis mari purna. Begitu purna kena loro. Situ nang masjid ya. Nggak jadi. Jangan ditunda. Nanti aja kalau sudah pulang haji, nanti aja kalau sudah pulang umroh, saya nanti pakai jilbab kalau menemukan suami yang soleh. Atau kalau saya sudah menemukan jodoh, nanti baru saya akan berjilbab. Ini kan menunda, karena padahal sudah tahu. Jilbab itu menurut jenengan apa hukumnya? Wajib. Nah, sampean kok gak jilbaban? Iya kok dhisik. Aku durung oleh bojo. Engko wedi aku gak payu. Soalnya nek tak krobongi gak ero nek aku iki mulus. Gak ngerti karepe wong-wong iki rek. Ana jeng kon iku asline lho kon iku ayu, rambutmu iku kelasé bintang film. Ya, kalah iku. Bintang iklan sampo, rambutmu iku apik, atik kulitanmu iku putih ya. Tapi saiki kok sampean iku lho durung duwe bojo. Wis ojo gawe jilbab, buka nae. Cek akeh sing wong ngero, nek kok kerobongi ngene gak ono sing ngero. Nah, itu contoh. Gara-gara seperti itu dilepas. Akhirnya apa? Nanti saya pakai jilbab kalau sudah punya suami, atau kalau sudah pulang umroh, atau kalau sudah pulang haji. Itu namanya menunda amal soleh. Orang seperti itu hati-hati. Nabi mengingatkan apa? Fitanan, sebelum datang fitnah kakito ilailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Nanti kalau tidak segera mengamalkan ilmu, jadinya seperti ini. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia apa? Kafir, mudah berubah. Kenapa? Kok mudah berubah? Karena nggak punya jam terbang.
mengamalkan ilmu itu butuh jam terbang. Orang itu ke masjid mengamalkan ilmu itu butuh jam terbang. Kalau baru 2-3 kali ke masjid, kena fitnah, contoh fitnah apa? Covid, blas hilang. Tapi nek wis tahunan nang masjid, sudah punya jam terbang tinggi, masih ono bom meledos, masih udan deres, masih diwedeni ambek virus, tetap teko nang masjid. Kenapa? Karena sudah punya jam terbang tinggi. Makanya amal itu butuh jam terbang. Bagaimana caranya? Curi start. Maksudnya bagaimana? Wes nek duwe ilmu segera amalkan. Jangan ditunda. Kita ini dalam rangka apa? Memperbanyak jam terbang. Kalau enggak akan berubah. Mudah berubah sekali karena tipis. Jam terbangnya sedikit, imannya tipis. Karena iman itu akan mempertebal, karena amal itu mempertebal iman. Imannya bertambah karena amal. Itu tadi. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Puncaknya apa? Yabi'u ahadukum bi aradin minad dunya. Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi yang murah. Makanya banyak orang berilmu. Banyak baik ilmu formal keagamaan atau tidak. Gelarnya profesor, doktor di bidang agama. Tapi karena tidak diamalkan ilmunya, kena fitnah dunia. Fatwanya bisa dibeli. Halal jadi haram. Haram jadi apa? Halal. Itu berarti apa? Termasuk kena fitnah. Fitnah apa? Dunia. Dunia itu apa? Harta, tahta, wanita, dan Toyota. Itu dunia itu. Kalau sudah kena 4 ta itu tadi, bablas. Ilmunya sudah hilang. Bahkan bisa jadi ilmunya itu luar biasa, tapi apa? Fatwanya menyimpang. Profesor, doktor, tapi mengatakan jilbab nggak wajib. Ono nggak? Makanya sampai saya ini anaknya nggak jilbaban. Nggak wajib kok. Padahal tafsir Al-Quran paham. Al-Azab sudah jelas di situ hukumnya seperti apa. Itu contoh orang kena fitnah. Ya. Belum lagi yang lain yang bergelar ulama, kiai, ustadz, tahu ilmu, tapi kalau tidak segera diamalkan ilmunya, dia bisa berfatwa dengan fatwa yang menyimpang. Ini apa? Kena pengaruh dunia. Inilah diantara itu pentingnya mengamalkan ilmu. Belum lagi nanti di padang mahsyar. Nanti akan ditanya oleh Allah. Yang terakhir, buka Tirmidzi 2416 jilid 2. Bahwa nanti di akhirat kita akan ditanya yang kelima tentang ilmu. Di samping tentang umur, masa muda, harta dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan, maka yang kelima yaitu akan ditanya tentang ilmu. Hati-hati. Silakan. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Husain bin Numair Abu Misan menceritakan kepada kami, Husain bin Qais Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Atha bin Abu Rabah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La tazulu qadamu bani Adam. Tidaklah melangkah kaki anak Adam di akhirat di hadapan Allah hatta yus'ala an khamsin, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Ya, an umri
fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. 2, masa mudanya digunakan untuk apa? wa an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dihabiskan. 3, hartanya dari mana ia mendapatkannya? wa an malihi min aina tasabahu, dari mana kau dapatkan hartamu. Yang keempat, dan untuk apa ia membelanjakannya? wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan. Baru yang kelima, dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui dari ilmunya. wa ma amila fima alima, dan apa yang sudah kau kerjakan dari ilmu yang sudah kau ketahui. Makanya kalau kita sudah punya ilmu jangan ditunda. Ojo ngaji rono rene, taklim rono, taklim rene. Ya apa cak ngaji nang rono? Wah, wis tahu aku. Iku materi wis 5 tahun kepungkur wis oleh aku. Pertanyaannya, wis mau amal no? Dorong. Kadang-kadang gitu ngaji takok judulnya opo, materine opo, temanya opo. Ah wis mari, kak aku wis tahu. Pertanyaannya sudah kau amalkan belum? Belum. Padahal sebab-sebab kenapa dia tidak mengamalkan ilmu itu apa? Karena nggak paham. Dan ilmu dan pemahaman itu beda. Ilmu dan pemahaman itu beda. Orang kadang tahu ilmunya, tapi belum paham. Baru kalau dia paham, dimudahkan untuk mengamalkannya. Makanya antum kan minta, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beda loh itu. Rabbi zidni ilma. Wahai Allah, tambahkan ilmuku. Itu hanya teori tok yang ditambah, pengetahuan. Tapi kita minta kelanjutannya apa? Warzuqni fahma. Beri aku rizki pemahaman. Pemahaman ilmu itu. Kadang apa? Ngerti tapi nggak paham. Banyak itu. Sehingga Pak, bisa jadi pertemuan ke-10 baru dia paham. Ya Allah, iki yo ternyata sing dimaksud. Aku kok gak paham, padahal aku wis ero 10 tahun yang lalu. Tapi anak gak paham. Baru pahamnya dia saat itu. Berarti Allah kasih rizki pemahaman. Makanya orang itu harus apa? Tetap menuntut ilmu. Datang. Ilmunya dapat tapi belum paham. Makanya minta rizki pemahaman. Warzuqni fahma. Karena bisa jadi 5 pertemuan belum paham, pertemuan ke-6 dia paham. Itu yang kita minta. Belum lagi doa kita, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Bermanfaat untuk orang lain atau diri kita? Yang paling utama sebelum orang lain bermanfaat untuk diri kita. Ilmu itu mengarahkan, membimbing diri kita untuk mengerti kebenaran dan kebatilan, sehingga kita memilih kebenaran itu. Itu ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, syarat untuk sukses akhirat itu, yaitu ilmu itu diamalkan. Dan ikutilah, yaitu syarat-syarat untuk dimudahkan mengamalkan ilmu itu. Pelajari dengan ikhlas, minta kepada Allah pemahaman, dan meminta kepada Allah itu petunjuk taufik untuk mudah mengamalkan dan mengerjakannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah yang akan datang ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Ini penjelasannya agak panjang. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.